Mari saudara buka kedua tanganmu buat Tuhan. Naikkan pujian dengan senang hatimu, katakan masih ada. Cuma Tuhan sendiri naikkan pujian ini. Masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Lebih lagi katakan masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Ini iman kami kepadamu, masih ada. Apapun setiap pergumulan kami, Tuhan, kami percaya Engkau akan membukakan jalan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Jalan terbuka kebesaran-Mu. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan Yesus. Masih ada jalan terbuka untukku. Lihat kebesaran-Mu, lihat kebesaran-Mu, lihat kebesaran-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Pujian hormat kami beri bagi nama-Mu. Oh, haleluya. Sembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Orang kata-kata lama syekere, kata-kata lama syekere. Orang kata-kata lama syekere. Orang kata-kata lama syekere, kata-kata lama sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh, Ramatakara Labatakara Labashekere Takara Rabatakara Rabaya. Oh, Nana Takara Nasekere. Oh, Rabatakara Labashekere Rabaya 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 Rabatakara Labashekere Rabaya.
Bersukacita bagi namamu Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Bagi setiap saudara siap bersukacita bersama-sama, katakan puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Coba katakan haleluya. Lebih lagi saudara, kurang semangat saudara, haleluya. Inilah pujian yang baik bagi nama Tuhan, haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Dia sangat baik.
menyampaikan ya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. And coba Tuhan sendiri. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Itu sebab sukacita kami Tuhan, dan kami percaya saat kami pulang kami akan terus membawa sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
kita sama-sama menyanyikan. Bagi Tuhan, Kau mendengar pernyataan isi hati kami Tuhan. Ya Rabasya, ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya karalabasyang kaya ralabasyang ya tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, ya karalabasyana ya ralabasyana ya rabu. Amin Tuhan. Bagi Tuhan ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Dan dipulihkannya. Ya ralabasyana ya rala ya rala ya rala ya ralabasy ya ramu. Amin ya ralabasyana ya rala ya rala ya ralabasyana. Haleluya ya ralabasyana ya rala ya ralabasy. Oh, inilah kenyataan isi hati kami Tuhan. Ya ralabasyana ya ramu. Saat ini Tuhan, kami hendak duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah lidah dan bibir hamba-Mu Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sudah ketiga kalinya ya saya muncul di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu tidak mengenal saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Pastor Yefri. Kalau CFV sering itu ya, setiap 3 bulan sekali masuk di tempat saya ya. Ini baru pertama kita tukar mimbar ini ya. Kami melayani di salah satu gereja perintisan kecil yang kami beri judul Gereja Tanpa Tembok. Jadi kalau saudara dengar gereja tanpa tembok, ya itulah kami ya. Tidak ada batasan sekat atau tembok untuk melayani Tuhan. Amin. Kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Firman saya beri judul Jesus plus nothing is everything. Banyak hal di antara kita selalu mengandalkan logika berpikir kita. Benar nggak saudara? Selalu kita berpikir tentang Tuhan, bagaimana Tuhan kita paksa untuk mengikuti kehendak kita. Benar nggak? Banyak yang kita doakan, kita paksakan Tuhan untuk Tuhan ikuti apa kemauan kita. Tetapi pada malam hari ini kita belajar tentang sesuatu hal, bahwa Jesus plus nothing is everything. Tetapi jika Anda mengandalkan logika berpikir saudara, Anda membatasi kuasa Tuhan yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan saudara. Next. Kita dasari dengan firman Tuhan. Next. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 24. 1, 2, 3. Karena halo, kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi pada dasarnya Tuhan itu manunggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia manunggali kaulo Gusti, dia itu menunggal.
Jadi Anda adalah DNA-nya Tuhan. Amin. Tuhan memberikan nafas kehidupan ketika Tuhan menciptakan manusia. Dia sendiri memberikan nafas hidupnya kepada Adam. Amin. Sehingga itu mengalir di dalam kehidupan setiap manusia. Jadi Anda ada DNA Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara. Makanya di dalam bahasa Ibrani dikatakan ruah, atau di dalam bahasa Yunani pneuma. Jadi dia menyatu, dia lewat desah nafas saudara. Di dalam bahasa Latin dikatakan nefesi. Dia lewat nafas saudara. Dia hadir, dia manunggal. Jadi kalau Tuhan itu manunggal di dalam kehidupan saudara, Tuhan sanggup mengerjakan apapun di luar alam pikiran saudara. Amin. Jadi ketika Adam jatuh di dalam dosa, kemuliaan Tuhan itu tercabik-cabik, dipisahkan garis pembatas akibat dosa, sehingga terlempar jauh. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, dia dipersatukan kembali. Jadi benang merahnya di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Next. Roma pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, terima kasih Jerry. Dan tadi saya mercing-mercing. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan saudara. Tidak ada apapun perbuatannya saudara yang sanggup menyelamatkan hidup saudara, kecuali satu, hanya kasih karunia Elohim. Amin. Jadi perbuatan saudara tidak mampu menyelamatkan saudara, tetapi iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang mampu menyelamatkan saudara. Salah satu contoh ketika salah satu penjahat yang mati di kayu salib, ketika itu dia bertobat, apa yang dia lakukan? Tidak ada, saudara. Dia hanya menasehati temannya. Dia mengingatkan bahwa dosanya itu yang seharusnya dia tanggung, itu layak dia terima dibandingkan dengan Yesus yang menurut dia tidak berdosa. Tetapi Yesus katakan apa? Hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Dia tidak melakukan apapun, saudara. Jangankan melakukan, untuk nafas saja susah ya. Dia tidak melakukan apapun, tetapi Tuhan Yesus berikan anugerah khusus kepada dia untuk masuk ke Firdaus. Ada perbedaan tentang kasih karunia, saudara. Ada yang dinamakan common grace. Common grace itu kasih karunia kepada semua orang. Jadi pada dasarnya Tuhan itu tidak mencintai orang Kristen saja, saudara. Dia mencintai semua orang. Dia menerbitkan matahari dari timur, dia tenggelam di barat. Dia memberi nafas. Apakah yang bernafas hanya orang Kristen saja? Tidak, semuanya diberikan nafas. Tetapi ada anugerah spesial, yaitu sebuah kehidupan kekal nanti setelah era kematian. Inilah yang dijanjikan kepada setiap orang percaya, yang dinamakan special grace. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi ketika Anda berjalan dengan logika berpikir saudara, Paulus katakan Anda berjalan di luar kasih karunia. Jadi kalau Anda berjalan di luar kasih karunia, yang terjadi adalah beban berat, saudara. Ingat, ada sebuah rumus dalam mujizat. Ketika pencobaan yang datang bertubi-tubi kepada engkau, itu dikatakan firman Tuhan tidak melebihi kekuatan yang kita miliki. Terus Pastor, bagaimana kalau pencobaan itu melebihi kekuatan yang kita miliki? Itulah kasih karunia. Jadi ketika saudara merasakan beban yang begitu berat, pindahkan beban yang saudara punya ini, dipindahkan menjadi bebannya salib Kristus. Biar Yesus yang menanggung. Jadi ketika Yesus yang menanggung, Anda tidak berjalan dengan logika berpikir saudara lagi. Hidupmu bukan kau lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku, saudara. Jadi Anda adalah Kristus. Yang saya lihat ibu adalah Kristus, ibu adalah Kristus ya. Kristus yang manunggal engkau Gusti, dia manunggal penuh. Next. Kita cepat saja ya, karena ini udah malam. Bahasa Indonesia itu agak sedikit lebih rancung mengatakan tentang anugerah, tetapi bahasa Inggris lebih jelas, saudara. Anugerah dikatakan dengan grace, sedangkan rahmat itu dikatakan dengan mercy. Jadi orang di luar Tuhan bagaimana, saudara? Orang di luar Tuhan apakah dia mendapatkan anugerah? Di dalam bahasa Indonesia sama anugerah ya.
atau kasih karunia, tapi di dalam bahasa Inggris memperjelas. Grace atau anugerah adalah kemurahan yang tidak layak kita terima. Jadi Anda tidak layak menerimanya, Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus ini diberikan kepada saudara, sehingga saudara layak menerimanya. Ya, jadi Anda yang terputus oleh beban dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kebangkitan Kristus, maut diubah menjadi hidup. Dikatakan firman Tuhan, hei maut, di mana sengatmu? Tidak ada sengatnya lagi, saudara. Selesai tuntas di atas kayu salib. Ya. Saat ini yang Anda kerjakan apa? Yang Anda kerjakan adalah di dalam Filipi, Anda mengerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar. Jadi Anda tidak perlu lagi susah payah dengan mengusahakan keselamatan saudara, tetapi saudara cukup dengan mengerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar. Ingat di ayat berikut dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan semuanya itu. Jadi Tuhan yang di dalam kehidupan saudara itu yang mengerjakan. Dia seperti turbin ya. Kalau misalnya sebuah mesin itu dia turbinnya. Dia menggerakkan poros itu. Dia menggerakkan poros roda gila itu sehingga mesin ini maju. Inilah ya, porosnya ini adalah batu penjurunya adalah Yesus itu tadi. Yang disebut juga dengan rahmat adalah tindakan Bapa yang tidak memberikan kepada kita apa yang sepatutnya kita terima. Ya, perbedaannya di sana. Yaitu penghakiman dan ke neraka untuk selama-lamanya. Elohim yang kaya dengan rahmatnya, Ia menahan murkanya dan sebaiknya memberi kita anugerahnya. Ya. Saya sangat tidak sepaham kalau misalnya ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa gereja ini adalah bengkel jiwa. Itu saya paling tidak sepaham, saudara. Ya. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tukang reparasi. Dia yang menyembuhkan, yang membetulkan radio rusak menjadi bagus kembali. Kalau dia tukang reparasi, radio rusak ini akan rusak lagi. Tetapi Anda adalah benar-benar manusia baru. Anda adalah benar-benar ciptaan baru di dalam roh. Makanya ketika kita dibaptis, kita terbenam, ya, kita mati bersama Kristus, kita bangkit lagi bersama Kristus. Jadi Anda adalah benar-benar ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Jadi kalau Anda sebuah ciptaan baru, saya tidak sepaham dengan gereja adalah bengkel jiwa. Yang ada adalah gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya dengan Yesus. Jadi pada intinya gereja itu bukan gedung, ya. Tetapi gereja itu adalah bait suci Tuhan. Itu ada dalam CFW, ada dalam Pak Yohanes, ada dalam Mas Bayu dan sebagainya. Bait Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Kalau Tuhan ada dalam hidup saudara, Anda menjaga bait itu. Ya. Banyak kita orang-orang Kristen yang tidak menyadari bahwa bait suci Tuhan ini ada dalam hidupnya, sehingga dia menggunakan keselamatan yang dia terima ini dengan semena-mena. Dia gunakan dengan seenaknya. Misalnya nih, saya tanya Mas Bayu, ayo kita ke dealer yuk, kita milih mobil misalnya. Wah Pastor, saya milih Sigra aja. Wah jangan Sigra Mas, kita cari Mercy. Saya kasih ke Mas Bayu ya. Loh Pastor, aku gak duit Pastor. Wes tak kayak cuma-cuma. Ya. Kira-kira Mas Bayu ini sampai di rumah, mobil ini ditabrak-tabrakan apa enggak? Enggak saudara, dikosok-kosok ya. Jadi kalau tiap pagi dilihat dikosok. Misalnya ini nyenggol, jadi senggol kok baret ya kan gitu. Jadi posisinya anugerah itu seperti itu saudara. Ketika kita menerima anugerah itu, kita jaga betul anugerah itu. Dijaga dengan apa? Dengan bangunan doa saudara. Tidak ada kata lain. Gereja tanpa berdoa itu sia-sia saudara. Ya, Anda punya uang, Anda punya kepintaran, Anda punya skill bermain musik dan sebagainya, tanpa doa sia-sia saudara. Banyak itu yang membuktikan. Ya. Gereja dibangun besar-besar seperti menara Babel, tumbang saudara. Ya. Karena apa? Karena itu tidak dibangun di atas fondasi doa. Yang dibangun adalah atas dasar fondasi logik. Ingat, Tuhan yang kita layani adalah unlogic saudara. Tuhan yang tidak dapat kita telah dengan pola pikir kita. Nah kalau Tuhan tidak dapat dengan kita telah dengan pola pikir kita, Tuhan jawabannya hanya satu. Tuhan hanya sejauh doa saudara. Jadi doa ini yang membuat jaringan fellowship kita dengan Tuhan menjadi menyatu saudara. Tidak ada kata lain. Saya sering katakan dengan hamba Tuhan, kamu main strategi, kamu pintar skill S2, S3, STL dan sebagainya ya.
Kamu punya uang, pengusaha kuat, tapi apabila gerejamu tidak didasari dengan Tuhan, tumbang. Gereja yang menggerakkan gereja itu adalah urat nadinya, DNA-nya itu adalah doa. Jadi kalau saudara DNA-nya Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara, DNA gereja ini adalah doa. Ya, seperti saat ini ya, saya sering datang ke tempat ini, saya betul-betul menikmati hadirat Tuhan ya. Saya sering, kenapa kok saya diam ya di belakang cenderung diam. Saya menikmati betul jadi. Ya, orang-orang datang ini saya menikmati hadirat Tuhan yang ada dalam tempat ini. Ya, yang mungkin di gereja lain, yang mungkin di gereja besar kita tidak pernah merasakan, saudara. Kita datang hahaha, Pastor, jemaatmu piro? Tak kau jemaatnya dhisik, saudara. Enggak itu doamu sampai di mana, Pastor? Kan enggak gitu. Ya, tapi ditanya, saya tumpaane opo, kan begitu ya. Jadi saya senang di tempat ini ya. Kita datang, kita menikmati hadirat Tuhan dan sebagainya. Amen. Saya tidak peduli dengan kanan kiri, saudara. Saya duduk diam, Tuhan berkati gereja, berkati gereja. Next. Nah, lanjut. Lalu apakah ciri kasih karunia, grace, dan bagaimana tanda-tandanya? Next. Yang pertama adalah, kita dasari dulu sebelum kita buka Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini siapa? Yesus, saudara. Ya. Ingat ada beberapa pemahaman yang akhir-akhir ini agak sedikit salah. Ya. Ada ajaran yang bernama once. Jadi once ini Unitarian, saudara. Jadi once ini dia hanya percaya Yesus toh. Dia tidak percaya Allah Bapa, dia tidak percaya Roh Kudus. Ya. Padahal ini adalah 3 kesatuan yang mutlak, Trinitas. Makanya setiap gereja Kristen dikatakan 3 Trinitas ini tidak bisa lepas di dalam pengakuan iman rasuli. Ada yang Bapak Yahweh toh, ya. Tidak percaya Yesus, tidak percaya Roh Kudus. Ada yang Roh Kudus toh juga ada, saudara. Ya. Seperti turun to blessing, dia hanya Roh Kudus toh. Tapi yang benar adalah 3 kesatuan mutlak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Yes. Ya. 3 pribadi, 1 kodrat keilahian. Amen. Dia mutlak ini, saudara. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Selain nama Yesus. Di bawah kolong langit ini, saya sangat senang terjemahan LAI yang khusus ini, saudara. Di bawah kolong langit ini, saya banyak menjumpai melakukan penelitian, tidak saya temui yang ada kata-kata di bawah kolong langit ini. Ya, tapi ini benar-benar LAI luar biasa yang khusus ayat ini. Sebab di bawah kolong langit ini ya, tidak ada nama lain. Saya sering, kebetulan jemaat kami 80% dari Muslim mentalkan ayat ini, saudara. Ya. Karena ayat ini langsung tumbang, Pastor aku nyerah. Ya, karena ayat ini, saudara. Next. Seorang tokoh yang bernama John Calvin atau yang kita kenal dengan Calvinis itu mengajarkan sesuatu hal tentang grace. Yang pertama adalah anugerah itu mendahului. Kita mengasihi karena Elohim lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara ketika saudara masih berdosa. Jadi jangan kita membuat sekat-sekat batasan. Apabila ada seorang jemaat yang tidak melayani Tuhan, wah kamu harus hidup kudus dulu. Oh kamu harus setia dulu dan sebagainya. Karena Tuhan mengasihi dia itu sewaktu kita masih berdosa, saudara. Tidak ada batasan. Bahkan Paulus pun menyebut 63 kali saudara adalah orang kudus. Dan dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya, saudara. Nah, saat saudara menjadi orang kudus, Paulus menulis 63 kali, Anda menjaga kekudusan saudara itu sekali untuk selama-lamanya. Terus Pastor, bagaimana kalau kita berbuat dosa? Ingat, ya, kita masih hidup di alam daging. Yang dikatakan dosa itu adalah bersangkutan dengan daging. Sehingga dia menjadi sakit penyakit, dia menjadi kesusahan dan sebagainya. Itu arahnya adalah di daging. Sedangkan karya iblis itu hanya di level jiwa. Dia tidak bisa memasuki roh CFI. Karena roh CFI lebih besar daripada roh apapun di dalam dunia ini. Jadi roh saudara diproteksi, ini yang dikatakan ya.
Dikatakan roh saudara lebih besar daripada apapun juga. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia hanya berkarya pada level badan saja. Dia berkarya pada level tubuh saja. Tetapi iblis tidak bisa menjamah roh ini. Tetapi Paulus katakan apa? Biarlah tubuhnya binasa, tapi rohnya diselamatkan. Roh dan jiwanya diselamatkan. Jadi setelah roh ini diselamatkan, sekarang kita mencoba untuk melepaskan jiwa kita untuk bisa diselamatkan. Karena sesuatu yang fana tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi daging saudara itu tidak bisa memasukkan saudara di dalam kerajaan surga. Tidak bisa ya. Kemarin saya diajak JFB seminar akhir zaman JFB ya, eskatologi ya. Hanya waktu saya yang tidak ada. Nah, di dalam eskatologi itu dikatakan ada beberapa peristiwa besar. Yang pertama adalah rapture. Terus orang mati dibangkitkan, kan begitu ya? Betul ya? Orang yang mati dibangkitkan. Nah, orang yang hidup naik di atas awan-awan. Nah, ketika orang hidup naik di atas awan-awan, dia berganti tubuh kemuliaan, saudara. Karena tubuh jasmani itu tidak bisa, segala sesuatu yang fana tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau Tuhan sudah manunggalin kalau Gusti, Tuhan sudah manunggal di dalam kehidupan saudara, saudara mengerjakan keselamatan saudara untuk menyelamatkan jiwa saudara, sehingga jiwa saudara juga bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Intinya di situ. Ya. Jadi yang kita kejar janji orang Kristen itu jelas, saudara. Ada sebuah kehidupan kekal setelah pasca kematian. Itu yang kita kejar. Ya mungkin di agama yang lain tidak diajarkan. Yang diajarkan hanya ya perbuatan baik, kehidupan yang di dalam dunia ini ya. Tetapi setelah kematian kita mau apa lagi? Hidup manusia 70 tahun, apabila kuat 80 tahun. Selebihnya hanyalah kesusahan saja, kasih karunia, saudara ya. Jadi hanya manusia hidup itu hanya 80 tahun. Tetapi ketika kita di surga, itu kita hidup kekal selama-lamanya, saudara. Lebih dari 80 tahun. Ini yang kita kejar saat ini. Makanya Filipi ditulis Paulus dalam kitab Filipi, dalam surat Filipi dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi ingat di ayat yang berikutnya, karena Allah lah yang mengerjakan semuanya itu. Amen. Jadi tidak mampu, kekuatan dan gagah kita tidak mampu menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita itu hanya Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara. Itu saja. Nah, sehingga ketika kita menyadari bahwa Yesus di dalam kehidupan kita, kita mulai menyadari ya, ojo gagah-gagahan ya. Wah, gagah-gagahan, wah aku kuat dan sebagainya ya. Tetap saudara, kami selalu, ini sedikit kabar gembira juga bagi saya, saudara. Ada seorang yang mengaku kristologi ya, dan menyeberang ke agama seberang, meninggal dalam kondisi berdoa. Ya. Bagi mereka mungkin kehilangan, tapi bagi saya sukacita yang besar. Karena apa? Saya sering mengikuti debat teologinya dan ngawur semua, saudara. Jadi apa yang dia katakan teman-teman yang menyeberang itu tadi, saya akhir-akhir ini menyelidiki itu ngawur semua, saudara. Ya, tidak ada yang benar. Dan saya bersyukur ya bahwa Tuhan sudah memanggil dia untuk dia menjumpai dia sosok yang sebenarnya siapa ini Yesus. Dan semoga saja dia bertobat juga, saudara. Ya. Jadi akan tetapi Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika saudara masih berdosa. Jadi ketika saudara masih berdosa, Tuhan sudi manunggalin kaul Gusti tadi, berkenosis ya, mengambil rupa hamba, dia menjadi seorang manusia, menjadi sama dengan saudara dan saya. Ciri khas keselamatan itu begini, saudara. Jadi ketika Tuhan itu menjatuhkan talak, katanya orang ya, talak, bahwa manusia itu dosa, dia terpisah garis. Yang bisa menyelamatkan ini hanya sesuatu yang ilahi, tidak bisa tidak. Nah ketika itu Tuhan tidak nampak secara audible visual. Terus bagaimana manusia bisa menyadari bahwa Tuhan itu menyelamatkan dia? Sehingga dirakitlah rencana keselamatan yang panjang di dalam perjanjian lama, kan begitu. Sampai dengan jatuhnya, lahirnya Tuhan Yesus. Sehingga ketika mak procot kelihatan Yesus. Nah, manusia mulai percaya, mudeng. Oh, Yesus sudah ada. Rencana keselamatan sudah terjadi. Ingat, kematian
tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kebangkitan Kristus. Ya, jadi peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus itu adalah satu rangkaian keselamatan yang terjadi dalam hidup manusia. Intinya di kebangkitan ini, sehingga maut ini dikalahkan, kalah telak, total. Next, kita cepat saja. Yang berikut adalah Calvin mengajarkan anugerah itu efektif, saudara. Tidak ada yang mampu menggagalkan rencana Elohim untuk menyelamatkan. Jadi tidak ada yang mampu menggagalkan itu, saudara. Ya, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani mencoba digagalkan, saudara. Mencoba digagalkan. Ketika Yesus di atas bumbungan bait suci, mencoba juga digagalkan. Tetapi dikatakan bahwa rencana Tuhan, rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan itu tidak mampu digagalkan oleh siapapun. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada saudara dan saya, sehingga Dia menyerahkan putranya yang tunggal untuk mati bagi saudara dan saya. Jadi terus rencana keselamatan ini terjadi. Selanjutnya Yesus menegaskan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yuk kita baca sama-sama. Selanjutnya Yesus menegaskan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan 1, 2, 3, mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dikatakan pasti, ya. Bukan semoga, bukan moga-moga, tetapi pasti tidak akan binasa. Karena roh itu sudah masuk manunggal di dalam kehidupan saudara. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapakku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Mas Bayu, tolong berdiri Mas Bayu. Ini Mas Bayu ini badannya besar dulu ya. Ada tulisan nggak Mas? Ya. Ini adalah Allah Bapa, ya. Berdiri, kokoh, berdiri. Ya. Sana. Sini, depan sini. Jadi yang besar ini yang punya kekuatan besar ini adalah Allah Bapa. Ini adalah Yesus. Ya. Pak Yohanes berdiri. Pak Yu. Ya. Ini ingin merebut. Ya. Ini yang kecil ini, maju. Kristo. Ya. Anda bayangkan ya. Ibarat kata ini kan musim corona, tidak boleh peluk-pelukan ya. Kalau peluk-pelukan ini lebih seru ini ya. Ya. Kristo pegang tangannya ini seperti doa. Nah, ini Pak Yohanes mau ngerebut. Ya. Yesus memegang erat ini. Dua-duanya kok dipegang erat. Yesus saja sudah besar, saudara. Ya. Dikatakan firman Tuhan, Bapakku yang lebih gede seperti Mas Bayu ini ya, memegang ini. Pegang Mas Bayu. Pegang semuanya Mas Bayu. Kencang Mas. Kira-kira ucul enggak, saudara? Kira-kira lepas tidak? Tidak lepas, saudara. Ya, terima kasih. Jadi Bapakku yang lebih besar ini, Dia akan melingkupi, ya, melingkupi seperti telur yang dirami, Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Ya. Dikatakan firman Tuhan, lebih besar dari siapapun juga. Makanya roh yang ada di dalam CFI lebih besar daripada apapun juga. Karena roh itu adalah roh Elohim yang masuk manunggal kalau Gusti di dalam desan napas nadi CFI. Jadi CFI ini adalah DNA-nya Tuhan. Ibu adalah DNA-nya Tuhan. Ibu adalah DNA-nya Tuhan. Nah, jadi Tuhan berkarya atas rohmu. Tidak mampu, saudara. Saya sering menangani orang-orang kerasukan setan. Saya sangat tidak percaya, saudara, kalau orang Kristen itu bisa kerasukan setan. Karena setan itu hanya berkarya pada level jiwa. Dia berusaha mengecoh, dia berusaha menyakiti orang lain, dia berusaha merubah paradigma berpikir dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita menjalin hubungan fellowship kita dengan Tuhan. Kalau hubungan ini terjaga, saya yakin nomor saya tidak ada, saudara. Karena roh kita lebih besar. Amin. Ya. Kita tidak perlu hamba Tuhan, kita tanggal sendiri dalam nama Tuhan Yesus keluar, saudara. Karena roh kita lebih besar.
dan memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa ini tadi, dari tangan Allah Bapa ini tadi. Jadi tidak bisa direbut, saudara. Jadi kalau terus ada pertanyaan, Pastor, lalu kenapa ada yang menyeberang? Ada yang menjadi mu'alaf dan sebagainya. Ya. Saya katakan manusia itu punya free will. Ya, manusia itu punya kehendak bebas. Ketika Allah Bapa yang kuat ini berusaha untuk memegangnya, manusia yang memiliki kehendak bebas ini berusaha memberontak. Tetapi ketika dia memberontak, dia keluar dari garis kasih karunia Elohim, itu kata Paulus. Nah, kalau manusia yang sadar ini kembali kepada relnya, dia tetap akan diselamatkan, saudara. Karena ingat, tidak ada di dalam kitab perjanjian baru tertulis tentang neraka, saudara. Tidak ada, saudara. Paulus dalam ke-13 suratnya tidak pernah menulis tentang neraka. Kenapa? Neraka bukan diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis, saudara. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut yang berujung kepada kesakitan, kesusahan, dan sebagainya. Tetapi apakah dia masuk ke neraka nantinya? Itu walau alam, ya. Apa kata kehendak Tuhan? Tetapi pada dasarnya roh kita itu lebih besar. Kalau dia sadar, dia masuk kembali ke dalam reh, dia akan tetap diselamatkan. Amin. Next, kita cepat saja. Yang berikut adalah anugerah itu tidak dapat ditolak. Jadi Anda tidak mampu menolak kasih karunia itu. Ketika Anda lahir procot, Anda bisa mengatakan, wah Tuhan, aku tidak mau ikut Kristen. Tapi kasih karunia itu terjadi, saudara. Ya. Jadi bagaimanapun saudara tidak mengakui tentang kasih karunia, tapi kasih karunia itu terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau tidak, saudara tidak bisa hidup, saudara. Anda hidup karena kasih karunia-Nya. Begitu juga orang yang di luar Tuhan itu hidup karena kasih karunia Tuhan. Dia common grace. Dia mendapatkan anugerah umum. Tetapi untuk masuk ke kehidupan kekal, ini yang kita tuju. Untuk masuk ke kehidupan kekal, kita butuh anugerah khusus, special grace, yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saudara dan saya. Amin. Karena Elohim memberi umatnya sebuah hati yang baru untuk mengenalinya, mereka mengenal dan meresponi suaranya serta mengikuti dia. Ada perbedaan antara domba Indonesia, kalau di Indonesia kambing, ya. Ada perbedaan dengan kambing dengan domba di Israel. Kalau kambing di Indonesia, gembalanya di belakang, di mana? Di belakang, saudara, ya. Suruh masuk kandang dipecuti, saudara. Belum lagi kalau misalnya sudah dipecuti, gembalanya neleng dikit diseruduk, saudara, ya. Tapi kalau Israel tidak, mau dia ratusan, gembalanya itu ada di depan, saudara. Dia mendengar suaranya gembala, itu langsung dari seluruh padang savana itu, padang gembala Bethlehem itu langsung masuk ikuti gembalanya. Makanya dikatakan ketika kelahiran Yesus, ya, banyak pro kontra di sana, ya. Ada yang tidak percaya Desember, saya terlepas dari itu. Di sana ada sebuah padang, ya, padang, di mana padang itu digunakan untuk menggembalakan domba-domba. Nah, domba-domba ini mengenal suara gembalanya. Nah, seperti saat ini di gereja ini, ya, mengenal suara gembalanya CFV, ya, mengenal. Kalau suara gembala ngomong, ayo PD ya, mulai dengar, saudara. Nah, memang musuh gereja itu CFV. Musuh gereja itu adalah liburan. Ya, kalau sudah liburan itu gereja itu, aduh, Pastor, enak piknik, ya, belum sudah WA, wah, di mana Bu? Wah, saya sudah di Jogja, waduh, gitu ya. Jadi memang musuhnya gereja itu liburan. Ya. Mengenal dan meresponi suaranya serta mengikuti dia. Next, kita cepat saja. Yang berikut adalah anugerah itu memadai, saudara. Jadi Tuhan sanggup menyelenggarakan sesuatunya untuk kehidupan saudara dan saya. Ketika peristiwa di dalam kitab Kejadian, peristiwa manusia di proses penciptaan, manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6, saudara. Semuanya dicukupi dulu, mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai ke-6 dicukupi dulu semuanya. Anugerah ini cukup. Sehingga manusia dilahirkan yang terakhir, semuanya ini diberikan untuk manusia, saudara. Jadi kasih karunia Tuhan itu terlalu cukup untuk hidup manusia.
Jadi ketika saudara menghadapi sebuah pergumulan, Anda memiliki sebuah sakit penyakit dan sebagainya, saya yakin dan percaya Tuhan itu sanggup mencukupkan. Amin. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan. Yes. Saat ini adalah letak dasar kita di iman. Ibrani katakan iman itu adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau Anda kepingin melihat dhisik, baru percaya, itu bukan iman. Iman kita itu karena bukan melihat. Percayalah seperti engkau sudah menerimanya. Jadi Anda percaya dulu seperti engkau sudah menerima, dan segala mujizat itu terjadi. Kasih karunia itu terjadi. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia kepada Elohim, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bahkan setelah keselamatan pun, ini ayat ini menarik saudara. Bahkan setelah keselamatan pun anugerahnya cukup bagi saudara dan saya. Jadi ketika keselamatan sudah terjadi di atas kayu salib, sampai dengan kita dipanggil yang kedua, dikatakan firman Tuhan, anugerahnya itu cukup menyelamatkan saudara. Bahkan Tuhan Yesus katakan apa? Dia akan berangkat terlebih dahulu menyiapkan tempat bagi kita. Dia nego karo Bapaknya supaya manusia ini bisa diselamatkan. Setelah dia nego berhasil, dia turun lagi loh nanti. Dia turun lagi menjemput. Anda sebagai seorang pengantin itu dijemput loh. Dijemput untuk naik bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi anugerahnya terlalu cukup. Next. Ada sebuah perbedaan tentang hukum itu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perbedaannya itu di sini. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai yang kedua, kita bandingkan dengan Lukas 4 ayat 18 sampai 20. Kita baca kanan kiri ya. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Di sana ada enggak yang di perjanjian baru? Ada ya? Ada. Terus ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ada enggak? Ada. Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ada enggak? Ada. Yang membedakan adalah di sini, yang tanda merah itu. Di dalam perjanjian lama dikatakan, dan hari pembalasan Allah kita. Itu ketika sebelum mengenal Yesus. Tetapi ketika Yesus datang, perjanjian baru mengatakan, Yesus tidak melanjutkan kata hari pembalasan ini, tetapi dia melakukan, ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Anda bayangkan. Jadi tidak ada lagi di dalam Roma pasal 8 ayat 1, tidak ada lagi penghakiman saudara di dalam Kristus Yesus. Di dalam 2 Tesalonika dikatakan bahwa ketika orang itu percaya itu mati, dia bangkit terlebih dahulu. Jadi orang percaya ini bangkit terlebih dahulu. Dia tidak mengalami kematian kedua. Dia bangkit terlebih dahulu. Jadi Anda dan saya itu tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Anda adalah orang-orang kudus satu kali untuk selama-lamanya. Next. Nah, ini ada hal menarik tentang perumpamaan. Dikatakan ada dua perlipat gandaan roti di dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah 7 roti plus ikan kecil di dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39. Saya iseng-iseng mulai otak iseng saya ini, saya hitung-hitungan saya. Nah ketika 7 roti plus 2 ikan kecil, jadi 7 plus 2 ikan kecil, Yesus mampu mengasih makan 4.000 orang pria selain anak-anak dan ibu-ibu. Jadi 4.000. Jadi 7 roti, dia modalnya 7 roti, dengan 2 ikan dia kasih makan 4.000 orang. Sisanya berapa? 7 bakul. Ya. Sekarang dia turun lagi. Oh anak ini cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Dikatakan di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Tuhan Yesus mampu memberikan berapa? Mampu memberi makan 5.000 orang pria, itu selain anak-anak dan wanita. Sisanya berapa? 12 bakul. Loh ini tambah titik kok tambah ke sisanya. Sing dikek mangan tambah ke. Nah, terus saya mulai iseng ini kepala saya ini. Saya otak-atik. Nah, 5 7 kurangi 5 berarti 2. Coba sih saya naikkan 2 lagi. Coba anak itu punya
9 roti plus ikan kecil, dia mampu berapa? Ya. Ternyata hitung-hitungan lagi, ternyata Tuhan Yesus hanya mampu mengasih makan 3.000 orang dan sisanya 2 bakul. Ya. Terus saya kurangi lagi, wah, berarti kayak mangan medidi. Coba sih tak kurangi. Misalnya anak itu punya 3 roti, berapa yang Tuhan Yesus kasih makan? 6.000 orang, sisanya 23 bakul. Nah kalau cuma 1 Tuhan, 1 berarti dia kasih makan 7.000, dia sisa 28 bakul. Anda bayangkan kalau Anda hanya memiliki Yesus saja. Amin. Unlimited, saudara. Unlimited. Jadi kasih karunia itu bukan hanya Anda menerima berkat, tapi Anda menjadi berkat. Dan itu tersisa, itu berbakul-bakul. Amin. Sampai ladang dan lumbungnya penuh dengan susu dan madu. Next, cepat saja. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus itu kan. Jadi karena maut itu Anda memiliki power, Anda memiliki kuasa. Nah kalau Anda memiliki kuasa, di dalam Markus katakan, di dalam Markus pasal 17 dikatakan bahwa Anda sanggup menginjak-injak ular, terus Anda sanggup menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Mulai kasih karunia yang cuma-cuma ini disalurkan, saudara. Amin. Jangan sampai Anda menerima karunia kesembuhan mulai tertulis di YouTube. Pastor Evi mampu menyembuhkan, ya. Wah ini Pastor Evi apa Tuhan Yesus kan begitu ya. Jadi banyak ini akhir-akhir ini, Pastor ini mampu menyembuhkan. Lupa, saudara. Ada satu sosok pribadi yang ini tadi, Roma pasal 5 ayat 17, yang menjadi turbin untuk menggerakkan kasih karunia ini sehingga menjadi sebuah mujizat. Dia lupa satu. Next, kita cepat saja. Terus tanda bukti kasih karunia pertama adalah sukacita. Jadi buktinya kasih karunia itu sukacita. Ya, Anda selalu bersukacita. Saya lihat ini wajah-wajah ibu-ibu senyum ya. CF ini saya lihat tidak pernah susah ini ya. Senyum ya. Saya itu kadang-kadang rindu seperti CF ini, senyum terus ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi ketika Anda memiliki sebuah pergumulan, jangan sampai pergumulan itu menguasai hidup saudara, sehingga seolah-olah Tuhan itu tidak mampu bekerja dalam kehidupan saudara. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amen. Jadi ketika Anda memiliki sebuah pergumulan, biarkan Tuhan yang bekerja dengan caranya. Jangan Tuhan Anda paksakan bekerja dengan cara saudara. Biarlah Tuhan itu bekerja, itu sesuai dengan caranya yang ajaib. Kadang-kadang ya sama-sama sakit penyakit, sama-sama satu rumah, rezekine podo, belum tentu cara Tuhan menyelamatkan, menyelesaikan pergumulan adalah sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, saudara. Ya, jadi selalu kita kalau konseling ke hamba Tuhan, selalu kita mendikte hamba Tuhan. Wah, Pastor Evi, mosok sih nggak bisa kayak Pak Yohanes ini, gitu ya. Jadi kita paksakan Tuhan bekerja sesuai dengan kreasi kita. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, yang unlimited, tak terbatas. Next, saya undang pemain musik maju ke depan. Yang berikut adalah damai sejahtera, Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, jadi Anda yang sudah dibenarkan oleh iman itu, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Elohim oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi damai, kasih, sukacita, damai sejahtera 9 buah roh itu tadi ya, ada itu poros dan turbinnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi ingat di dalam 9 buah roh, bukan buah apa? 9 buah roh, itu yang terakhir adalah penguasaan diri, saudara. Itu yang terpenting. Ya. Jadi kadang-kadang kita enak yang depan-depannya aja ya, saya kasih sukacita, damai sejahtera, lemah lembut dan sebagainya. Kita lupa yang terakhir ini, yaitu penguasaan diri. Ketika kita menerima sebuah karunia, kita juga lupa penguasaan diri, bahwa Tuhanlah yang mengerjakan semuanya itu, saudara. Bukan kita, bukan CFI, bukan Pastor Yefri, tapi Tuhan yang ada di dalam CFI yang menggerakkan turbin mukjizat ini sehingga dia bergerak, saudara. Next, kita tutup. Saya undang saudara bangkit berdiri. Yang ketiga, full deal, jadi sepenuhnya. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Elohim aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi
Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara itu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku bekerja lebih keras dari mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Elohim yang menyertai aku. Jadi ketika Anda menerima kasih karunia yang cuma-cuma, yang murah, kasih karunia itu tidak murahan, saudara. Anda harus bekerja lebih keras, ya. Paulus katakan, dia bekerja lebih keras itu dari seluruh rasul-rasul yang ada. Begitu juga saudara, setelah saudara menyadari kasih karunia dalam kehidupan saudara, Anda bekerja lebih keras untuk gereja ini. Anda bekerja lebih keras untuk menjangkau jiwa. Pulang dari tempat ini, kerjakan misi Andreas. Jangan sampai kalah dengan MLM, ya. Misi Andreas, satu bawa jiwa satu. Kalau satu bawa jiwa satu, saya yakin gereja ini menjadi penuh. Amin. Next, ini kita tutup. Jesus plus nothing is everything. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Peringatan, kata Pastor Yefri, ya. Hati-hati dengan kasih karunia, dapat menyebabkan ketergantungan dan ketagihan Yesus. Jadi ketika Anda menerima kasih karunia, rasa haus itu selalu ada. Seperti saya ini, rasa haus, rasa kepingin ketemu hadirat, ini selalu ada. Nah, ini hati-hati. Hati-hatinya bagaimana, Pastor? Hati-hatinya mulai bangun mesbah doa. Suami istri duduk bersama pagi, bangun mesbah doa. Ketika suami istri ini menjadi satu, bangun mesbah doa. Ini ada sebuah turbin yang sedang digerakkan dalam kehidupan saudara. Amin. Kita angkat satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Kita sama-sama katakan, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Sama-sama katakan, ku aman karena kau menjagaku. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, tapi ada satu ibu yang sedang memiliki pergumulan sesuatu. Saat ini Tuhan hadir dalam hidupnya. Dan percayalah, apa yang kau inginkan dalam waktu dekat akan terjadi di dalam hidupmu. Kita katakan sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Terima kasih atas peneguhan demi peneguhan bagi kami semua Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Engkau memberikan hikmat yang lebih lagi Bapa. Engkau memenuhi bejananya lebih lagi Bapa. Engkau memberkati di dalam setiap pelayanannya Bapa. Amin. Di dalam rumah tangganya Bapa. Yes. Kami percaya dan sangat yakin sungguh Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu sedetik pun Bapa. Begitu juga Bapa di dalam pengembalaan di gerejanya. Kami percaya dan sangat yakin sungguh Bapa, Engkau telah memberkati gerejanya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Begitu juga Bapa, kami semua Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Engkau terus menuntun kami Bapa. Biarlah kebenaran firman ini pada hari ini Bapa, pada malam ini Bapa, tertanam di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga kami lebih lagi mengerti apa isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami telah menyembah, memuji, mempermuliakan Engkau, dan kami sebentar lagi akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Bapa menjadi saluran berkat, menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami percaya dan sangat yakin sungguh Bapa, atas berkat yang Kau curahkan, Kau limpahkan bagi kami semua.